Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Merangin, Bapak Hajrul Asrorul Eskom. Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 2 Merangin, Bapak Desri Al-Al SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Humas, Bapak Haji Berwanto SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kesiswaan, Bapak Antismen SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri 2 Merangin, Bapak Mirwan Sobri. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak SMK Negeri 2 Merangin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu undangan kami dalam kegiatan aksi nyata guru penggerak ini. Dalam hal ini saya ucapkan ribuan terima kasih karena sudi hadir pada acara kami ini. Hanya Allah dan Yang Maha Esa yang nantinya akan membalas kebaikan Bapak Ibu. Di sini saya selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara agar bisa berjalan dengan baik. Susunan acara yang pertama, susunan acara pengembangan visi sekolah SMK Negeri 2 Merangin dan pengembangan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 2 Merangin. Yang pertama, pembukaan sudah saya anggap berjalan. Yang kedua, pembacaan doa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Marilah kita sama membacakan doa. Untuk tertibnya acara kami mohon kesediaan Bapak Haji Berwanto untuk membacakan doa. Waduh, Bapak bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa. Kita mulai dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal ahwa indal hisab. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwaha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afwahum. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtina ba'daha wa ighfir lana wa laha. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minat tatahirin waj'alna min ibadillahi salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman, ya Hanan ya Manan, ya Fattah ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi yang telah membacakan doa. Semoga dengan bacaan doa kita bersama tadi acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu tamu undangan, kami mohon untuk berdiri bersama. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami minta sambutan serta arahannya agar acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Komite Singkat Negeri Dua Merangin yang telah memberikan waktu untuk hadir dalam kegiatan aksi nyata visi sekolah dan budaya positif dari Bapak Ibu calon guru penggerak Bapak Komite. Pada hari ini kita resmikan mengadakan acara yang khusus yang sama-sama kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majlis Guru. Kalau ada TU, kamu undangan mungkin intinya stakeholder yang diundang untuk bisa hadir pada saat ini. Pertama dan utama tentu kita sama-sama wajib menyampaikan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tentu kita ucapkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir pada pagi menjelang siang di ruangan ini betul-betul mempunyai niat tulus dan ikhlas untuk kepentingan anak didik dan anak-anak bangsa mendapat syafaat yaumul masar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan saya banggakan, izinkan dulu pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak di SMK Negeri Dua Merangin untuk melaksanakan, merealisasikan acara pada hari ini. Kemudian
yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif di SMK Negeri 2 Merangin. Mungkin garda terdepan walaupun ide dimulainya oleh Bapak Ibu dari guru penggerak, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, ribuan terima kasih. Tentu kita memulai itu tentu dari yang hal-hal sederhana terlebih dahulu. Insya Allah setapak demi setapak progres kita tentu akan lebih baik ke depannya. Tentu tujuan kita hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari besok lebih baik dari hari ini tetap menjadi tujuan utama kita. Seperti pengetahuan wawasan saya jelas, aksi nyata itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru CGP setelah mempelajari beberapa modul baik secara online maupun mandiri melalui LMS. Itu kan definisi. Tapi saya menginginkan apa yang kita laksanakan pada hari ini betul-betul itu terniat dari hati dan ingin kita implementasikan bersama-sama. Walaupun itu hal kecil, karena ada orang bijak mengatakan begini Bapak Ibu, kalau kita ingin merubah dunia, kita harus merubah dan kita membersihkan tempat tidur di pagi itu. Itu kan nampaknya sepele, tapi yang sepele seperti itu kalau kita melakukannya benar, insya Allah hal-hal besar nanti ke depannya pasti kita melakukannya juga dengan benar. Hanya membersihkan tempat tidur di pagi hari setelah bangun, itu hal pertama yang harus kita lakukan. Kan sepele sebenarnya, tapi kan sering kita abaikan dan diabaikan, apalagi bagi kami kaum bapak-bapak. Tapi itu adalah hal-hal yang sama-sama membuat kita belajar untuk introspeksi diri, termasuk saya secara pribadi. Jadi dengan keadaan kondisi yang mulai beraura positif yang sama-sama yang digadai oleh Bapak Ibu guru penggerak, mudah-mudahan ke depan sekolah kita semakin lebih baik itu disiplin, baik itu dari sistem maupun kualitas pembelajaran. Itu adalah keinginan dan kemauan kita. Semoga anak didik kita di SMK Negeri 2 Merangin menjadi anak-anak yang betul-betul bisa mandiri, yang betul-betul bisa berdikari, yang betul-betul bisa tampil ke tengah-tengah masyarakat, bisa tampil baik itu di perguruan tinggi negeri maupun di tempat studi maupun di masyarakat nanti. Alumni SMK 2 Merangin bisa mampu bersaing. Itu harapan dan keinginan kita semua. Jadi pada prinsipnya kegiatan pada hari ini saya berpositif sangat mendukung sekali. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini sering kita adakan walaupun ini dimulai dari awal. Tidak hanya dari guru penggerak saja. Kita memulainya mungkin besok bisa Pak Jem atau Bu Eri, ada hal positif baik, Bu Eni, Bu Rizka, Bu Gusti, Bu Reni, Bu Mai, mungkin ada hal-hal positif baik. Kita tidak tahu baik itu seperti apa. Orang bijak ini katakan mulaikan dari hal membersihkan tempat tidur dulu. Kan bisa saja besok-besok hal positif itu apa yang menjadi. Contoh, Bu Dedi lah misalnya membawa misalnya contoh berwira swasta. Bisa misalnya hal positif mengajak anak join di sini, entah itu dari entah apa, entah itu kuliner, entah itu apa. Itu hal positif yang dibudayakan ke anak-anak, tapi berusaha berbasiskan dari online dan segala macam. Itu bisa saja Bapak Ibu. Ini adalah permulaan. Semoga ini tidak berhenti hanya sebagai formalitas saja. Ini harapan saya pribadi. Mari ini kita memulai ini dengan niat yang baik untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan serta arahan dalam pelaksanaan aksi nyata dari guru penggerak. Bapak Ibu, kita masuk acara selanjutnya. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, mohon maaf berhubung sudah ada yang di depan mata. Kalau kata pepatah kami itu,
kok baik sebelah di depan, kok makanan sepiring ada di depan. Jadi sambil mendengarkan, sambil dibuka, sambil dimakan juga ada. Oh, baik, silakan aja. Kita santai-santai aja. Ya. Kita masukin ke yang kelima, yaitu penyampaian materi inti atau konsep inti dari budaya positif, yang mana dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Vivi dalam SPD dan Bapak Lisa Riyadi atau Pak Ade SPD. Kepada Ibu Fitri dan Pak Ade untuk dapat memandu acara penyampaian konsep inti dari budaya positif. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan rekan calon guru besar, dan teristimewa kepada rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga kita bisa hadir untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Kemudian salawat dan salam juga kita hadirkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, di sini kami sebagai calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Merangin telah beberapa modul yang kami pelajari, kemudian beberapa tugas yang sudah kami lakukan. Tiba saatnya pada saat ini kami akan melakukan aksi nyata di SMK Negeri 2 Merangin, yaitu mengenai visi sekolah dan budaya positif. Sekarang kita, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah, sekarang kita beranjak dari tujuan pendidikan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengemukakan tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Jadi tujuan kita dalam pendidikan ini adalah mengantarkan anak didik kita untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan di masa yang akan datang dengan memenuhi kebutuhannya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kedisiplinan itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak. Bukan kita anak itu berbuat demi hadiah misalnya, atau karena takut dihukum, itu bukan. Tetapi untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak tersebut untuk mencapai impian yang mereka inginkan. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru menerapkan disiplin ke anak agar anak tersebut sadar dari dalam dirinya. Jadi tidak, misalnya kalau sekarang kan, kalau dahulu kan kita belajar di sekolah ada ranking kelas kan, sekarang kan tidak ada lagi. Jadi kalau dalam ranking kelas tersebut, jadi anak itu memang termotivasi, tapi motivasinya itu dari ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Sekarang bagaimana? Nah, itu harus kita, yang perlu contoh yang kita tanyakan. Setelah konsekuensinya dijawab oleh siswa nanti, kemudian langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan untuk merubah kesalahan atau mempertanggungjawabkan kesalahan kamu. Jadi di sini kita memberikan pertanyaan kepada siswa terhadap perilaku yang kesalahan yang telah dibuatnya, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, mengembalikan kepada siswa peraturan apa yang telah dilanggarnya, kemudian apa konsekuensinya, kemudian yang terakhir bagaimana langkah-langkah yang akan kamu lakukan
dalam mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Nanti dari 5 posisi kontrol ini akan diberikan nanti contoh, akan diperagakan nanti oleh rekan-rekan. Nah, ini contoh misalnya guru berbuat. Misalnya kalau pada posisi penghukum, guru akan menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu adalah pada posisi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, guru akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian kalau posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi alasan-alasan apa yang kita sampaikan pada murid sehingga murid merasa menyadari apa kesalahan apa yang telah dia perbuat. Kemudian kalau pemantau akan menghitung dan mengukur. Jadi kesalahan apa yang sudah mereka buat, kemudian bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkannya. Jadi ada dan yang sebagai manajer akan mengajukan pertanyaan kepada si anak. Ya seperti yang contoh tadi, kenapa kamu berbuat begitu, kamu melanggar apa, kemudian konsekuensinya bagaimana, dan apa langkah-langkah yang akan kamu buat untuk menebus kesalahan tersebut. Itulah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti mudah-mudahan pada sesi kedua nanti akan diperagakan nanti contoh-contoh pada posisi kontrol tersebut oleh rekan-rekannya. Dan yang mengetahui posisi kontrol ini, mudah-mudahan kita nanti bisa menyelesaikan permasalahan atau memposisikan diri kita terhadap anak sehingga anak menyadari apa yang telah mereka perbuat. Jadi balik kepada disiplin positif tadi, yang tujuannya adalah untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri, termasuk posisi kontrol tersebut di posisi manajer tersebut. Mungkin itu yang lebih tepat menurut si Jatnya tadi yang menciptakan teori kontrol itu. Jadi mungkin itu selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Fitri Jalal dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu agak serak-serak ini. Semoga nanti sebagai itu. Kameranya pas cahaya. Jadi salam dan kata-kata hormat saya ketika Pak Ade untuk tidak menginjak waktu. Tadi sebelum saya masuk, saya mohon izin ya Bapak Ibu. Kami di sini sebenarnya bukan menggurui ya. Kita ini seni berbagi. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mendapatkan ini, apalagi sekarang kita zamannya sumber kan tidak terbatas sekarang kan. Jadi istilahnya kita ini sekedar sharing dan berbagi. Jadi saya di sini dapat materi tentang lanjutan dari Pak Ade tadi, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya dengan Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar keyakinan kelas ini? Atau mungkin yang ikut PPG, karena saya tidak tahu materi PPG ya. Belum. Jadi sebelum kita masuk keyakinan kelas, kita berangkat dari tata tertib Bapak Ibu. Karena tata tertib saya rasa kita tahu semua kan. Atau dulu kita jawab kita ke pertanyaan teman ini deh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, keyakinan itu misalnya masalah helm tadi, nilai di situ, nilai keyakinannya adalah keselamatan dan kesehatan. Kalau kita yang kita
kedisiplinan, tentu kita mungkin kemanapun asal kita berkendaraan mungkin kita gunakan dengan helm ya, karena yang kita utamakan di sini adalah keselamatannya. Tapi kalau misalnya kita, wah nanti kalau tidak pakai helm ketemu polisi. Jadi kalau seperti itu kita kan artinya takut dengan polisi. Misalnya kalau malam-malam kan tidak ada polisi, barangkali tidak pakai helm. Itu berarti di situ kita mementingkan peraturan. Jadi di sini nih keyakinan yang kita gali. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kita berharap anak-anak kita mungkin dia akan, karena tergali dari dirinya, dia akan kurang melakukan pelanggaran. Jadi kembali kita lagi ke atas, misalnya sebelum keyakinan ini kita masuk dulu ke peraturan kan selama ini kita hanya mendengar peraturan dan tata tertib. Jadi beda antara peraturan dan tata tertib ini. Setelah peraturan nanti ada lagi kesepakatan. Kalau saya rasa kemarin kita sudah mencobanya untuk sekolah kemarin kan. Nah, peraturan dengan kesepakatan bedanya di sini Bapak Ibu. Kalau peraturan itu biasanya bersifat searah. Misalnya peraturan rata-rata peraturan itu kita yang buat ya, siswa mengikuti. Rata-rata kan seperti itu peraturan. Kalau kesepakatan kita dengan siswa yang membuatnya, artinya kita sepakati kita dengan siswa. Terus kalau keyakinan nilai dari peraturan tadi, nilai dari kesepakatan tadi. Jadi kalau susunannya yang paling tinggi itu keyakinan. Karena peraturan dia masih bisa ini. Kalau peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimatnya negatif. Kalau kesepakatan kalimatnya harus positif. Perjalanan di kelas atau koridor. Itu akhirnya kalimat positif. Walaupun tujuannya kan sama juga kan. Nah, keyakinannya nilai dari itu berarti keselamatan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan? Kayaknya agak bingung. Boleh. Oke, terima kasih. Ya. Kita kan yang kita bahas keyakinan kelas. Sama dengan seperti yang dijelaskan tadi, kita pakai helm berarti positifnya kita selamat. Ya kan? Ungkapan tadi. Dan juga kalau dalam pemikiran kita saya takut dengan polisi, ini segala macam, itu kan bisa diartikan dengan negatif. Bagaimana kalau seandainya sebuah aturan itu kita buat dan kita komentari, ini gara-gara si ini nih, makanya ini terjadi. Nah, itu positif apa negatif? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Jadi bukan di sini bukan prosesnya, jadi kalimatnya. Maksudnya di sini positif negatif itu kalimat ya. Jadi kalau untuk peraturan kelas tidak masalah kita menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya kalimat negatif seperti kalimat ya Bu Eni ya, bukan prosesnya. Kalimat ya, bukan proses ini. Jadi, jangan berlari di kelas atau di koridor. Misalnya gini, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh narkoba, tidak boleh membawa senjata tajam. Itu negatif kalau ada kata boleh. Tapi kalau positif, misalnya anti kekerasan, anti narkoba, kira-kira seperti itu. Jadi kalimatnya. Jadi bukan apanya ya. Jadi dari sini dimaksud itu kalimatnya. Kalau peraturan kelas boleh menggunakan kalimat positif, boleh menggunakan kalimat negatif. Tapi kalau kesepakatan kelas dia sudah harus positif semuanya. Makanya waktu kita di depan kan kita pakai kesepakatan kelas. Terus kalau kesepakatan kelas ini dia tidak artinya dua belah pihak yang sepakat kan. Kalau peraturan kan biasanya guru yang membuat, artinya searah. Jadi di situ Bu Eni ya. Kalau keyakinan nilai dari itu, misalnya seperti ini saya contohkan kalau saya di bengkel, siswa memakai baju praktek saat praktek. Nah, itu sudah kesepakatan. Misalnya saya sudah membuat dengan siswa sudah kesepakatan. Terus nilainya apa di situ? Keyakinan kelasnya apa di situ? Berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab.
nilai. Nilai itu adalah nilai yang universal, nilai yang berlaku di masyarakat, yang tersirat dan tersurat dan tidak bertentangan dengan agama, bangsa, budaya. Kira-kira seperti itu nilai yang ditambahkan di situ. Jadi di keyakinan itu yang kita tekankan nilainya. Kayak ini. Terus next Pak ada Pak. Nah kemudian masuk kita ke segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini sebenarnya kalau bagi saya kalimatnya sama saya dengar, wah baru nih kata saya kan waktu saya pertama dengar. Akhirnya saya ikuti, saya bilang, oh ini. Jadi saya juga sudah sama, mungkin sama juga dengan saya nanti kan. Dia ibu sudah pernah mempraktekkannya, sudah pernah. Cuma namanya yang tidak tahu mungkin. Kalau saya seperti itu kemarin kan. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, next lagi. Nah, jadi segitiga restitusi ini ada 3 komponen. Yang pertama, menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi keyakinan. Yang ketiga, validasi Nah, dalam menstabilkan identitas ini, di sini kita menguatkan siswa ya. Artinya menguatkan siswa itu seperti ini. Menguatkan siswa dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita mengeluarkan kata-kata ini agar siswa itu dia merasa tidak gagal. Kemudian dia merasa tidak gagal dan dia tidak akan membantahkan menekan dia supaya jangan membantah. Makanya kita menstabilkan identitasnya dengan kata-kata yang terakhir seperti itu. Kemudian sisi kedua, validasi tindakan salah. Ini pada validasi tindakan yang salah ini kembali kita ke kebutuhan manusia tadi yang seperti yang disampaikan Pak Ade tadi kan ada kebutuhan manusia. Nah, jadi validasi tindakan salah ini setiap kita ini melakukan sesuatu tentu ada tujuannya. Nah, jadi disinilah kita apakah apa tujuan anak itu, misalnya kita kasih kita buat lagi ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya, ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut anggap pada dirimu sendiri karena kamu telah menemui sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, kamu harus menambah sikap yang baru. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini. Nah, baru di sini kita apa anak? Nah, sekarang gimana? Kan dia sudah menstabilkan identitas tadi, sudah tahu kita tujuan. Nah, gimana lagi? Kita apakan ini lagi? Jadi di sini anak itu kita gali ya kan. Jadi artinya kita gimana solusinya? Jadi kita seperti kita mau apa? Istilahnya di sini anak yang mencari solusinya. Makanya intinya di sini kita harus memulai dari anak itu. Seperti kata Pak Ade. Kalau kita balikkan motivasi, ini motivasinya intrinsik. Jadi dari dalam diri sendiri. Atau katakan apa yang kita percaya sebagai dalam satu keluarga, apa yang nilai umum yang kita telah sepakati, apa yang kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa? Atau kalau misalnya keyakinan kelas kita keyakinan kelas kita seperti apa? Nah, itulah sedikit tambahan dari saya. Nanti untuk penerapannya atau simulasinya nanti akan disampaikan nanti oleh rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Ade dan Bu Fitri yang telah menyampaikan materi konsep tentang budaya positif.
Sebelum kami masuk ke praktik penerapan budaya positif, mungkin di sini kami sekedar laporan bahwa kami di sini dalam umrah ada 5 orang. Jadi di sini sebelum kita masuk ke praktik, mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab, mungkin berkenaan dengan materi konsep tadi. Jadi nanti kami akan berkolaborasi 5 orang ini. Nanti siapa yang bisa memahami. Nah, kira-kira dari disiplin positif tadi awal sampai ke segitiga restitusi, kira-kira ada yang masih mau ditanyakan nggak, Bapak Ibu? Kira-kira sudah paham atau kita langsung masuk ke praktek penerapan? Kira-kira sudah paham ya? Korelasinya dari disiplin positif awal, apa korelasinya sampai ke segitiga restitusi? Itu. Jadi konsepnya itu berawal dari disiplin positif, berakhir di segitiga restitusi. Itu konsepnya ya. Betul Pak Erik? Pak Desmet? Ya, konsepnya seperti itu. Berawal dari disiplin positif, berakhir di segitiga restitusi. Itu konsepnya. Tidak ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas? Ya. Jadi dua kemungkinan ya, antara ngerti atau lanjut ke lapangan di depan saya ya. Betul ya? Oke, kita lanjut masuk acara yang kelima, yaitu simulasi penerapan disiplin positif sampai ke segitiga restitusi. Yang mana dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Bapak Andrismen SPD MPD untuk dapat memandu praktik penerapannya, yang nanti juga akan dibantu oleh Pak Erik Edison, dan kemungkinan saya, Pak Adit dan Bu Bitri juga akan ikut serta membantu nanti. Kepada Pak Andrismen, kami persilakan dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata pujian dan penghormatan kita titipkan kepada yang menyampaikan pada awal tadi. Itu ada Pak Lisafiani dan kemudian Ibu Fitri Jalan. Pada modul pertama ini, modul 1, sebagaimana yang disampaikan tadi, ini bermula dari penerapan budaya positif dan diakhiri dengan segitiga restitusi. Jadi dalam hal ini tentu kita selama ini sudah melakukan beberapa hal prakteknya, dan ternyata seiring dengan perubahan-perubahan yang kita alami, inilah yang kami terima di dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah harus mendarah-daging bagi kita. Ingarso Suntodo Ilmanio Mangun Kerso Tuturi Handayani. Selama ini kita bagaimana kegiatan proses pembelajaran di lingkungan pendidikan atau di sekolah bisa berlangsung berjalan dengan efektif, singkat, tepat, dan yang kita rasakan perubahan itu memang bisa secara instan. Sehingga kita kadang-kala di dalam hal ini berusaha membuat peraturan yang membuat anak ini memang betul-betul jelas, memang betul-betul mendapat sokrapi. Dan ternyata setelah kami berada di dalam program ini, itu ada kelemahan atau salahnya. Kita selama ini melakukan membuat peraturan itu adalah kita-kita saja. Ternyata peraturan itu harus kita lakukan dengan melakukan kesepakatan bersama. Jangan secara sepihak, harus bersama-sama, karena ini akan kita jalankan dan juga yang akan melanggarnya adalah kita bersama. Maka sebab itu dibuat bersama-sama. Yang berikutnya, tentu sebagai yang disampaikan tadi, sudah dibuat bersama dengan harapan tingkatnya, tentu kita harus konsekuen dengan apa yang kita buat ini. Kemudian sudah barang pasti kita dulu setiap penataran kita dianjurkan senantiasa setelah anak-anak itu berhasil menjawab tugas-tugas pokok kita diberikan atau kita diharuskan memberikan penguatan. Di sini kita menggunakan kata pujian.
kemudian menjalin komunikasi yang baik. Dan memang benar bahwasanya disiplin ilmu itu, pengetahuan itu bentuknya sportif. Kebenaran itu tidak senantiasa muncul dari kita yang sudah tua ini, yang berpredikat di belakang nama kita itu adalah sarjana, magister, atau doktor sama sekali. Kalau kebenaran itu muncul dari anak didik kita, kita sebagai pendidik atau yang disebut gurunya, ya tidak perlu pula sungkan untuk menerimanya. Kemudian tentu dalam hal ini kita senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, diakhiri nanti dengan segitiga restitusi prakteknya. Kami sudah mencoba mengirim bentuk video kami ke grup sekolah kita. Di situ ada kasus atau masalah. Ya, di video. Terserah aku saja. Ini kan sudah contoh. Iya. Kita dulu Pak, masuk ke penerapan keyakinan kelas dulu. Nanti kita setahapnya. Nanti kalau masalah posisi kontrol nanti kita masuk ke situ. Nanti kita tampil masuk nanti. Kita keyakinan kelas dulu. Nah, kemudian kita penerapan kepada keyakinan kelas. Dalam hal ini sama kita lihat ke slide-nya ini. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilakan warga sekolah, saudara tentu murid-murid kita, untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang akan menjadi kesepakatan kita nantinya. Ya, nah ini sama yang saya sampaikan di waktu kita melakukan rapat koordinasi kemarin. Yuk kita buat peraturan ini menjadi kesepakatan kita bersama. Tidak disampaikan oleh wakil siswa, kesiswaan saja, sebagaimana disampaikan oleh Pak Wayon. Coba buat dulu peraturan dari wakil siswaan sendiri. Itu akan mubazir juga nanti kalau belum kita sepakati. Kalau kita merujuk kepada kodrat zaman yang harus kita jalani dan tidak bisa kita pungkiri saat sekarang ini. Zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman kita sekolah dulunya. Kemudian mencatat semua masalah, mencatat semua masukan-masukan yang diberikan oleh murid. Sudah barang pasti di papan tulis, di laptop langsung atau di slide langsung. Itu tergantung teknis kita. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Nah, dalam hal ini kita hendaknya meminimalisir kalimat-kalimat negatif. Bahkan di sini katanya hindari atau gantilah kalimat yang negatif itu menjadi kalimat positif. Contoh namanya, kalau yang negatif itu namanya dilarang. Nah, efek dari dilarang itu, disitulah akan kita ganti nanti bagaimana menjadi dia ini menjadi kalimat yang positif. Nah, di sini saya coba juga tadi mengukir bahwasanya keyakinan kelas ini pada prinsipnya ini tujuan bersama yang harus kita kuatkan, yang harus kita tebalkan juga secara bersama. Tentu dengan sebuah harapan akan ada perubahan perilaku dari siswa itu sendiri ataupun kita sebagai guru yang selama ini yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari siswa-siswa kita. Kemudian penerapan keyakinan ini bagaimana kita membuatnya secara
efektif, jangan kita terlalu tajam tetapi akhirnya pun kita juga yang melanggar. Nah, ini akan menciptakan terukurnya wibawa kita sebagai pendidik di dalam hal ini. Di sini ada formatnya. Di sini ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Terlihat dalam dua bentuk itu, datang tepat waktu, sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian tak acuh kepada teman dan guru. Nah, ini kan negatifnya. Kemudian mengembalikan barang-barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Di sini kalau negatifnya tadi yang kita buat, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan akan didenda. Nah, di sini di dalam kami menerima materi ini, hindari penempatan hukuman itu penyelesaian pertama. Hukuman itu dijadikan alternatif terakhir. Memang benar Bapak dan Ibu kita yang mengabdi dari zaman tempo dulu, tahu-tahu kita masuk kepada program guru penggerak ini memang jauh sekali. Tetapi untuk level-level tensinya sudah tinggi, Pak Kepala Sekolah dan Pak Ketua Komite, ini sangat bermanfaat sekali. Marah itu memang dihindari, yang membuat tensi kita naik, energi kita terkuras. Jadi pada saat sekarang ini kodrat zamannya, yang memang dengan kalimatnya itu ya sebagaimana yang saya sampaikan juga dengan Bu Eni, ya memang menghamba terhadap murid itu ya memang kita laksanakan. Yang menghamba ini ya jangan pula kita mengartikan terlalu jauh, itu kan menghamba seperti budak, ya tidak juga seperti itu. Tetapi yang jelas kita memulai, harus berani memulai, harus keluar dari zona nyaman. Selama ini kita nyaman dengan cara-cara dan memberikan hukuman yang begitu keras. Sekarang kita harus keluar dari itu, dan resiko di hadapan kita apa? Kita akan diprotes oleh anak. Tetapi ini muaranya akan ada positif di akhir. Oke, apalagi? Nah, ini penerapan 5 posisi kontrol. Yang tulisnya sini dong.
Aku nggak bisa kencang tuh. Bisa panik dulu. Maksudnya Gusti makan bakso. Iya, anak itu gitu. Andresinya manggil tentu sekian lah. Ntar apa ibu ya, kita ganti device biar suaranya kencang. Jadi kalau model itu anak kita tuh kan itu sampai bencong pak. Jadi kalau pas padangnya bu menerapkan ini ya, coba lampu-lampu. Kamu boleh dengar ada walaupun kamu jadi dokumentasi apa kok? Ya, kamu tahu. Iya bu, habis ibu saya akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sangat bahagia iman kata-kata yang ketika dirinya dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar bu. Ya sudah sana, nanti Kita lanjutkan ini sesi terakhir dan setelah itu kita akan penutupan. Penutupannya nggak pernah kita resmi dan penutupan soalnya nanti akan ada. Nampaknya di dalam TBM speaking ini juga dibutuhkan karena anak kita ini beberapa jam belajar sudah barang pasti bosan ada. Mau tidak mau, inilah faktanya. Nah, Bapak Ibu mau ice breaking panduan etrik atau mau pakai joget-joget? Joget-joget kita cari di YouTube, kita joget sama-sama. Joget ya? Joget boleh, boleh juga. Ini ice breaking sih, tidak nyanyi, cuma tepuk aja. Karena tak biasa kalau tepuk
satu. Kalian jangan tahu ya, kita namanya 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa terapkan di dalam kelas nanti. Tepuk 1. Tapi agak cepat. Jangan. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, itu jangan itu soal dulu. Tepuk 2 gini. Ya, kanan dan kiri. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3 berarti kanan, kiri, tengah. Coba ya. Tepuk 3. Tepuk 3. 2. 1. 1. 3. 3. Tepuk 4-nya 2 kali kanan, 2 kali kiri. Oke. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 4. Yang terakhir tepuk 5. Tepuk 5 tuh kanan 2 kali, kiri 2 kali, tengah 1 kali. Oke, luas aman. Tepuk 5. Tepuk 5. 4. 3. Tepuk 3, 5. Udah bisa. Tepuk 1, 2, 3, 4. 1, 3. Kakak juga cerita. Tepuk 5, 1. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Iya, alhamdulillah. Itu dari sedikit juga, tapi nanti bisa kita lanjutkan lagi. Dengan waktu kita jam 11.40. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ini sesi terakhir dan saya sebenarnya bukan madu karena kita akan diskusi nanti terhadap masalah tersebut. Benarkah cara penyampaian dari depan berdasarkan teori segitiga tadi? Ya, tadi ada posisi kontrol Bapak Ibu ya. Yang pertama apa? Yang pertama siapa yang ingat? Posisi kontrol sangat dulu sebagai seorang penghukum. Nah ini, jangan lupa penghukum. Efek dari penghukum gimana? Benar. Menyakiti perasaan, dendam, benar. Terus benci dan sebagainya. Ya, apakah Bapak Ibu mau sebagai penghukum terus? Ya. Yang kedua adalah posisi psikop ini penghukum terus. Siapa yang penghukum? Yang 5 besar terakhir itu dihukum terus. Tapi kalau 5 besar awal itu friend tuh. Nah, kayak gitu. Nah, itu kayak teman kan? Ya 1, ranking 2, ranking 3 biasanya kayak gitu. Karena efek dari ranking itu salah satu Bapak Ibu. Yang keempat apa Bapak Ibu? Pemantau. Yang mantap ya. Pemantau itu lebih objektif sebenarnya, tapi belum menggunakan si pera, si perasa. Pokoknya bagaimana realnya ya udah kayak gitu. Bagaimana orang tuh kayak gitu, kita nggak terima lagi. Yang terakhir adalah sebagai manajer di sini adalah kita bertukar pikiran sama anak. Sebenarnya gara-gara apa? Dia yang akan berusaha mencari solusinya dengan kita pancing. Jadi contoh gini, contoh sederhana saya tambahin sedikit. Ibu Horma, saya buat aturan di kelas. Ibu Horma besok datang sini jam 8 ya. Apa yang terjadi? Ibu Horma belum tentu melaksanakannya. Tapi saya bilang, Ibu Horma besok kesini ya. Oke, jam berapa? Nah, coba jawab. Pokoknya jam berapa? Ibu Horma yang harus menjawab jam berapa? Jam 7. Kalau seandainya besok terlambat Ibu Horma, dia udah langsung tahu kalau itu tanggung jawab model tidak. Sesimpel itu Bapak Ibu. Makanya ada yang namanya kesepakatan kelas. Makanya kita di dalam kelas sama anak wajib sepakat dulu. Bagaimana masuknya, bagaimana kalau sepakat. Walaupun itu notabene aturan. Kalau sudah kita sepakat, ya dengan kesepakatan itu akan menimbulkan keyakinan. Nah, kenapa kamu harus datang tepat waktu? Nah, kenapa kamu harus mematuhi aturan ini? Dia akan bilang, ya Bu, saya belajar disiplin, saya biar seluruhnya keluar dari anak. Jangan fokusnya tidak center Bapak Ibu. Center itu adalah semuanya berasal dari guru, materi dari guru, aturan dari guru, hukuman dari guru. Itu yang konsep tadi. Oke, sip ya. Kita lanjut ke bagaimana kasus tadi. Kasus tadi adalah si 2 orang dia lagi makan, ya. Mungkin Bapak Ibu mau kasus yang ada di tempat kita, mungkin kasus real tempat kita, mungkin contohnya Bang Hendrik pada saat itu ngajar anak tidur di kelas mungkin. Nah, mungkin atau mau itu atau mau kasusnya tadi silakan. Ya silakan. Tergantung Bapak Ibu nanti. Kita diskusi di sini Bapak Ibu. Yuk.
Ada kasus yang bapak nyata yang berhadapan dengan bapak ibu real dan kita coba kriteria resolusinya gimana itu bos? Pada saat mengajar, kita mengajar anak tidur. Kita mengajar anak ngerti tidur. Gimana itu? Silakan. Kalau masalah kesepakatan, biasanya kita di sini masuk jam 7.30. Ya, siap. Kalau ditengok kenyataan sehari-hari, itu kadang-kadang jam 8 kenyataannya. Iya, benar. Kalau kesepakatan itu sudah dengan anak. Oke, baik. Jadi makanya ini adalah di kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini adalah bukan serta merta kita menuruti anak bilang itu masuknya 10 baik, kita masuk enggak. Ingat, wujud dari kesepakatan adalah keyakinan. Kenapa anak kamu masuk jam 10? Apakah kamu pengen besok kerjanya 10 juga? Siapa yang bakal menerima kamu bekerja pada saat kamu masuk jam 10? Hal-hal seperti itu dia ternyambung, ibu. Sehingga dia akan tergiring. Sebenarnya kita tahu nih, endingnya adalah 7.30. Kenapa 7.30? Yang jelas kita pada saat itu menyampaikan kepada anak jangan satu arah. Bukan semua hal itu menjadi sebuah kesepakatan. Jadi kalau udah ada siswa ada, bukan berarti posisi kapsek itu tidak punya power untuk beraturan. Jangan salah Bapak Ibu. Ini hal-hal yang menunjukkan keharmonisan kita paling tidak di dalam kelas. Contoh Bapak Ibu, contoh. Kira-kira kalau anak tunjuk tangan permisi keluar pada saat mau WC itu kesepakatan atau tidak? Tidak. Itu kenapa? Anak otomatis tunjuk tangan. Kenapa? Karena itu ranahnya keyakinan. Kalau ranahnya enggak, kita perlu lagi bahas. Anak-anak itu udah yakin. Akan tetapi pada saat anak itu tidak melakukan hal yang sama, ada kan kesepakatan. Nah, bagaimana kira-kira kalau kamu di depan sebagai guru dan ibu mempraktekkan di belakang menolong keluar, apa yang dirasakan ya enakku. Jadi gimana kesepakatan kita? Siapapun yang keluar, ajukan tangan permisi. Dan kita pun sebagai guru kayak gitu. Nah, permisi dulu, ibu kita ambil keluar. Ajukan tangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu bukan artian kesepakatan siswa saja. Kesepakatan kelas itu antara siswa juga dengan kita. Jadi kalau memang siswa saja kita biarkan dia memang menginginkan kita masuk jam 10 aja. Nah di situ posisi kita sebagai guru itu, sebagai pendidiknya. Jadi kesepakatan itu tidak serta-merta dari bahasa siswa saja. Kita terima tidak, kita lah yang memberikan. Disinilah fungsinya tadi yang filosofi di awal belajar tadi. Ingarso Suntulodo Imadio Mangkerso. Itu Urian Dayani tadi, posisi guru tadi. Tuh. Oke, silakan mungkin ada yang mau lagi sebelum dilanjutkan. Intinya kita punya keyakinan ya. Kita dibekali alhamdulillah sebagai sarjana pendidikan, kemudian ilmu dari sarjana pasti kita mengetahui nilai-nilai keyakinan di dalam masyarakat, di dalam agama dan itu bakal bisa kita terapkan di dalam kelas sebenarnya. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu sebenarnya tadi permisi atau mungkin kita lewat depan menundukkan ini. Itu sebenarnya hal-hal yang sudah ada dari lahir, benar ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau karena itu tidak dilakukan dan itu menyebabkan tidak harmonis kita dalam kelas, boleh kita angkat menjadi sebuah kesepakatan. Nah, ya kan? Apa bedanya kesepakatan tadi sama peraturan? Kalau peraturan benar dapat persen itu arah. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Kalau kamu nggak datang jam 8, itu ada belajar. Itu satu arah. Dan endingnya adalah hukuman. Tapi kalau seandainya nanti ada kesepakatan nih, dua arah nih. Nah, kamu melanggar keyakinan yang mana? Saat ya bu, kita sudah sepakat kemarin kita bakal seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kamu dapat mempertanggungjawabkan apa yang kamu sampaikan? Bagaimana? Dia akan ngomong Bapak Ibu. Karena tingkat bersalah itu yang dirasakan masing-masing individu. Ya, saya bisa sangat bersalah walaupun katakanlah Bu Fitri ngomong ke saya, dia nggak ngomong sama saya, tapi saya sangat merasa bersalah. Karena dia nggak ngomong loh. Padahal saya tahu bersama kesalahan dia, Bu Fitri nggak ngomong apa-apa sama saya, dia tetap senyum, dia tetap ngomong. Tapi mungkin ketika rasa bersalah saya tinggi, saya merasa bersalah. Udah enak, Bu Fitri memang dia udah ngomong nggak masalah. Pernah kita pada situ Bapak Ibu ya? Karena apa? Karena kita belajar di level keyakinan Bapak Ibu. Sama seperti helm tadi yang dijelaskan. Kenapa kita pakai helm? Kalau kita level keyakinan kita adalah untuk perlindungan, nggak perlu ada polisi kita akan pakai. Karena levelnya keyakinan. Karena levelnya baru peraturan, maka kita berpikir ada nggak polisi di depan? Karena di level otak kita, kalau saya kita masih peraturan Bapak Ibu. Nah, oke, sip ya, udah positif tadi. Dan ketika solusi ini, endingnya adalah bagaimana kita menerapkan tadi sehingga anak itu tahu Bapak Ibu dia melakukan poin kesalahan itu dia tuh tahu diarahkan
dari diri dia, bisa dari keyakinan kelas, bisa dari aturan yang ada dari sekolah, dan yang terpenting adalah dari dalam. Maka ada namanya istilahnya intrinsik Bapak Ibu, keyakinan diri sendiri. Analytical dari pendidikan itu adalah setelah diri kita yakin dan diri kita melakukannya dengan sendiri Bapak Ibu. Kita banyak kan pergi kemana-mana pun kita melakukan karena ekstrinsik. Karena ada aturan makanya saya datang 7.30. Kalau ada aturan saya mana itu karena ekstrinsik Bapak Ibu. Karena ada aturan tadi. Oke, saya Bapak Ibu ya. Karena levelnya nanti berusaha kita ke keyakinan tadi, endingnya dari semua ini apa signifikan solusi. Gimana Ibu? Jatuh silakan. Sedikit Bapak Ibu masih keyakinan keras saya tambahkan. Ini pengalaman saya ya. Kemarin baru saya bentuk. Jadi selama ini kan kita biasanya peraturan dan cuma ada banyak kesepakatan. Mungkin lebih Bapak Ibu wali kelas atau ketua jurusan coba di WhatsApp lebih bagus gitu saya. Karena saya sudah terapkan kemarin itu. Kita catat nanti anak itu kita suruh satu-satu buat kesepakatan. Jadi kita catat. Terus kemarin itu saya jadi tahu dari kesalahan kita seperti ini. Mungkin kami di jurusan ada guru di jurusan itu yang pulang tuh terserah kadang belajar 10 menit atau 15 menit. Jadi anak itu pulang masuk tempat waktu tidak masuk saja. Tepat waktu juga saat pulang. Ditulis anak di sana. Jadi intinya di sini kalau kita buat kesepakatan, kita juga jadi tahu tentang anak. Kita tahu apa kan kita namanya kita manusia. Walaupun kita guru kan tidak sempurna, kita ada kesalahan-kesalahan kita terhadap anak kan. Jadi di situ kita jadi tahu apa kemauan anak kan. Nah kalau kemauan anak kita tahu, setidaknya kita bisa minimalisir kesalahan atau pelanggaran peraturan. Itu aja Bapak Ibu. Oke, itu tambah dari Ibu Fitri yang mudah-mudahan dari konsep kecil kita sebenarnya bisa melakukan. Saya mau menjelaskan satu Bapak Ibu. Kenapa saya berusaha? Ini cerita ya. Mohon maaf ini bukan menekan. Maksudnya dalam arti, kenapa saya berusaha berinteraksi dan mempelajarinya? Saya fokus utama saya adalah saya pengen mendidik anak saya sendiri di rumah. Kenapa? Efek dari apapun yang kita pelajari bagi seorang guru yang pertama kali yang akan merasakan adalah anak kita. Dan implementasi ini coba kita terapkan di anak kita pribadi dulu. Bisa nggak? Apakah selama yang kita mampu atau mengontrol anak atau jelas-jelasnya atau memang kita berusaha menjadi seorang menjadi anak kita. Mudah-mudahan generasi itu bakal kita tumbuh dan insya Allah kita akan mendapat positif. Benar. Pada sebenarnya sekarang kalau Bapak Ibu nggak sadari, kalau saya memperhatikan beliau. Sekarang itu kan tensi dalam orang-orang yang juga gimana? Benar ya? Kalau diskusi ini lain, kalau tensinya ada beberapa. Kalau menurut saya, kalau menurut Bapak Ibu, ya kan? Mungkin tahu mereka rasakan itu. Kalau kita rasakan itu. Oke, kita akan satu kasus biar kita ending karena ini bagian dari hari ini kita insya Allah akan bisa diskusi bareng-bareng. Perhatikan kita di sini tidak hebat, kita bareng-bareng dalam menuntaskan ini. Tidak perlu kita mengubah orang besar SMK 2 ini nggak perlu baik. Kita ubah diri kita sendiri aja, kita ubah kelas kita aja, udah selesai, udah selesai. Kita nggak perlu selalu gede. Kenapa? Setiap orang mengubah diri dia dan cara dia dari kelas dia, soalnya SMK ini akan lebih baik nanti. Saya yakin, dan saya masih yakin itu sampai hari ini. Silakan satu kasus terlebih dahulu boleh? Satu. Ya. Siapa yang mau bertanya? Bapak Ibu mungkin yang mau. Nanti kita bantu. Nanti yang mau boleh semuanya. Silakan siapa? Palingan 10 menit aja. 10 menit lagi, dan selesai. Oke, karena kita lakukan kita di jam 12 kurang lebih. Ya, 10. Siapa yang mau? Bagus. Atau ada kasus yang memang sudah. Ya tadi dari bulan lulus, masalah anak tertidur. Tadi anak tertidur. Kita ambil itu balas ya. Oke. Siapa mau siapa mau makan depan? Bukan. Nah, terus? Saya mau nanyakan. Kan tadi kan kasus kan. Ya. Ini kan bagaimana menyikapi dengan menggunakan Segitiga. apa yang sudah disampaikan di depan tadi. Jadi itu yang masuk. Jadi kita ambil kasus yang terbaru kejadian kemarin. Kasus apa? Ini hari ini bergulir. Karena record. Jadi kemarin. Nanti kan record dulu nak. Nanti kan record dulu. Jadi. Nanti kan record dulu. Jangan sampai nanti ini karena ada kepolisian. Oke. Kita. Sudah selesai. Ada apa dengan bajumu? Baju saya baru nih Bu, baru 2 hari. Masa sudah ditarik-tarik sampai robek gara-gara main basket? Kenapa bisa?
Jadi gini Bu, tadi kan kebetulan kami sedang main basket. Jadi tidak sengaja baju tertarik, diamnya emosi. Iyalah Bu, emosi. Baju ini baru nih, baru 2 hari. Marah sama aku ya Bu. Iya. Baju mahal pula ya? Iya, baju mahal pula ya. Tuh, belum. Iya. Maka kredit loh. Nah, kalau misalkan baju kamu kita perbaiki gimana? Males lah Bu, baru 2 hari. Belum sampai situ, belum sampai situ. Ini langsung ke solusi langsung. Belum sampai situ dulu. Masuk ke melestarikan identitas dulu gitu. Itu ya. Biar dia tenang, biar dua orang ini tenang. Lagi emosi, suruh main iman aja mau. Cari pertanyaan. Berarti permasalahannya awalnya tadi itu main basket ya. Nah, secara tidak sengaja ini namanya baju siapa? Kasih permen. Maulana menarik bajunya Agus sehingga baju Agus tertarik akhirnya nanti terus Agusnya Nggak terima. Terus Agus apain Maulananya? Ganti baru lah Bu, gimana caranya? Iya, tapi kok bisa sampai pukul-pukulan begitu? Siapa yang mulai? Saya dulu yang mulai. Soalnya bajunya ditarik, siapa yang nggak marah? Oh gitu. Ya. Terus Maulana balas. Balas Bu. Kenapa sakit Bu? Karena itu. Karena itu. Ada nggak merasa Maulana merasa bersalah karena bajunya sudah rusak? Ada. Tapi kenapa Maulana? Karena sebelumnya kan tidak terima. Iya. Nggak terima. Kan Sekarang berarti kamu masalahnya itu adalah karena main bersama dan tidak sengaja menarik kancing baju, ya kan? Kemudian Agus tidak terima pukul Maulana, Maulana tidak terima pukul Agus. Sekarang itu mau kamu mau gimana lagi menyelesaikan masalah? Kamu mau tinju-tinjuan terus atau Nah, ini namanya validasi tindakan yang salah dan bermartabat sekarang. Tapi sudah mereka akan menaikkan keyakinan. Oke, lanjut. Kakek begitu enggak? Iya, bukan begitu. Ini saya jadinya blank gitu loh. Jangan dipotong dulu, Pak. Kabarku. Oke, baik. Aja biar yang lain tahu kan apa ini kan. Jadi sekarang ini kamu berpikir apakah kamu masih tetap mau tinjuan atau bagaimana? Yang penting judulnya baju itu harus diganti baju. Oke. Nah sekarang Maulana sendiri bagaimana? Saya tidak mampu. Nah sekarang aku sudah keren saja. Sementara bajunya ini bagus, hanya menggantikan jatuh atau lepas. Masih bisa dicek. Apakah Agus mau bajunya digantikan saja? Enggak mau Bu. Maunya Agus bagaimana? Pokoknya ganti seperti yang baru. Seperti pertama saya maksud. Sekarang Maulana saya tadi waktu di Agus, tadi Agus kan baju sakit ya? Sekarang masih sakit. Sakit gila. Masih. Nah sekarang gini Agus, Maulana pun merasa sakit karena kamu. Maulana pengen kembali seperti semula waktu Agus. Gimana? Ada kawannya. Kalau ini harus diperbaiki lagi. Kalau baju kita masih benar, bisa bagus. Kan gak luka. Kalau luka di punggung iyalah. Darah di dalam. Berbaju di dalam. Aku baru sama salah. Kawan kita sakit. Kemudian Maulana masih bersama. Sekarang aku berteman berarti masih mau berteman tidak?
Karena kalau maunya di kalau memang sudah ada biaya, perbaiki